Kalaupun toh ada perbedaan, ya ada perbedaan dari dulu. Tapi perbedaan ini tidak akan membawa saling mengkafirkan antara satu yang lainnya. Fahum idan ahlu jamaah al-qaimuna bil haq. Wallahu ta'ala bi yahfadu al-haqqa wa ahlahu. Nah, falayaqauna fi tanabudin wa tanaqudin. Ila angkol walaisa farikun min firaqil mukhalifin ila wa fihim takfiru ba'dihim li ba'din. Dan tidak ada dari firqah-firqah yang melenceng kecuali ciri-ciri mereka adalah mudah sekali mengkafirkan antara yang satu dan yang lainnya. Watabari ba'dihim min ba'din, dan berlepas diri di antara mereka sendiri. Ba'din min ba'din, kal khawarid warwafid wal qadariyah, sebagaimana terjadi di antara sesama khawarid, sesama syiah, sesama qadariyah. Hatta ijtama'a sab'atun minhum fi majlisin wahid faftaroku antakfiri ba'dihim ba'dun, sehingga seperti halnya terjadi kepada mereka, ada orang 7 itu kumpul duduk bersama, karena ini kan berteman ya, kalau Wahabi sama Wahabi, Khawarij sama Khawarij, mereka itu sohib, dan kemudian setelah itu mereka berpisah, berpencar dengan kondisi saling mengkafirkan di antara satu dan yang lainnya. Ya ini bahasa kinayah ya, bukan berarti kemudian berkumpul ngopi terus tidak. Tapi bagaimana ini kondisi mereka itu sangat mudah sekali terpecah dan kemudian mengkafirkan satu dan yang lainnya. Wa kanu bimangjilatil yahudi wan nasara kina kafaro ba'dhum ba'dun. Mereka ini menduduki kedudukannya orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika kedua kelompok ini saling mengkafirkan antara satu dan yang lainnya. Hatta kolat, sehingga mereka berkata, al Yahudu laisatin Nasoro, orang Yahudi itu bukan bagian dari orang Nasrani. Ngala syekh. Wa kolatin Nasoro laisatin Yahudi ala syekh. Ya. Maka orang Yahudi akan mengatakan orang Nasrani itu sesat, orang Kristen itu sesat. Makanya kalau kita lihat di YouTube itu kan diludahi itu Oten itu kalau pergi ke Israel. Ya. Diludahi kan, karena menganggap bahwa orang Kristen itu menyembah berhala. Orang Yahudi itu menganggap orang Kristen itu penyembah berhala. Karena konsep ketuhanannya itu nggak sama dengan mereka. Ya coba kalau kita telisik ya, semisal konsep Trinitas ini kan tidak ada ya. Cerita itu semisal Nabi Dawud, Nabi Musa, sebelum itu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu kan nggak ada konsep kayak begitu itu. Memang Nasrani ini beda sendiri ya. Nasrani konsepnya beda sendiri. Nggak tahu saya kok bisa begitu. Nah tapi begitu bahwa Yahudi ini mengatakan maka orang Nasrani ini adalah sesat. Ya, laisat an-Nasrani al-syekh, tidak ada kebenaran sedikit pun. Begitu juga waqalatin nasara laisat al-yahudi al-syekh. Begitu juga orang Nasrani mengatakan kepada Yahudi bahwa al-syekh juga saling mengkafirkan. Nah itu begitu, sehingga ketika saya itu kadang nggak heran lah ketika mendengar antara Roja dan TV apa itu saling, ya kan ngeri kan. Ya yes, inilah sudah ada jawabannya, sudah ada di kitabnya ulama-ulama terdahulu, sudah ada itu. Boleh ya, menambahkan ya? Ya monggo. Ya, jadi saya kira orang-orang yang akan berupaya ingin membuat jembatan untuk dipertemukannya, dipersatukannya agar terjadi sinergi antara Aswaja dengan mereka yaitu Salafi Wahabi, saya kira tidak akan bisa tercapai karena memang dasar utama dari cara berpikirnya itu sudah berbeda. Kalau Aswaja cara berpikirnya utuh dalam ta'zim del ulama wa ulumihim, tapi kalau Salafi Wahabi itu untuk
mentakzim kepada para ulama yang muktabar itu nomor sekian. Yang penting ulamanya bermuara puncaknya nanti ke Ibnu Taimiyah, ke Muhammad ibn Abdul Wahhab, lalu kepada para pengikutnya yang satu jalur. Sekalipun pada faktanya mereka pilih-pilih sebenarnya dalam beberapa aplikasi fikihnya. Jadi Salafi itu ada yang memang menyembunyikan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak sejalan, seperti misalkan tentang Ibnu Taimiyah menyebutkan Asy'ariyah itu bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Salafi nggak mau, Wahabi nggak mau, dari kelompok manapun nggak mau. Kemudian mereka juga menyembunyikan pendapat-pendapat yang berbeda dengan Hanabilah, karena memang komunitas Salafi Wahabi ini dulu sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab itu memang terkumpul di komunitasnya Hanabilah, termasuk Muhammad ibn Abdul Wahhab itu, dan ayahnya pun kalau tidak salah Hanbali ya begitu. Sekalipun memang dalam fakta sejarah ini yang tidak diketahui oleh orang banyak, yang sezaman dengan itu banyak yang mengkritisi kepada cara dakwahnya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Jadi artinya baik itu Al-Ustadz Sabiliyok atau siapapun lah yang berupaya untuk mempersatukan antara Aswaja dengan Salafi Wahabi tidak akan pernah bisa, karena Salafi Wahabi tidak akan pernah mau bersatu dengan yang lain. Ini udah faktanya banyak lah, dan diantaranya pemahaman mereka itu sudah tidak dirahasiakan lagi. Mereka anti madhab. Kalaupun mereka mengadopsi pendapat madhab itu hanya untuk memilih-milih yang sesuai saja. Contoh misalkan di dalam kitab Ad-Dinul Khalis yang ditulis oleh Muhammad Siddiq Al-Qannuji. Kalau tidak salah di situ disebutkan dalam jilid yang keberapa halaman lupa, juga pernah baca, taqlidul madhahibi minasyirk. Bertaklid kepada 4 madhab itu bagian dari syirik. Nggak tahu maksudnya bagaimana. Lalu kemudian ada dai dari Madinah, dulu dia penyampai ceramah di Masjid Nabawi, dan dia sebagai dosen juga pernah di Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Di dalam bukunya Al-Majmu' Al-Mufid min Aqidatit Tauhid, bagaimana mereka orang itu memberikan statement, ayyuhal muslimun la yanfa'u islamukum illa idza a'lantumul harba al-ashwa'a ala hadhihi turuqi sufiyah faqadaitum 'alaiha qatiluhum qabla an tuqatilul yahuda wal majus. Bagaimana mereka kontranya mengkafirkan siapapun yang berintisab kepada ahli tasawuf. Dan ini banyak faktanya. Makanya kalau kita melihat di lapangan ya begitu adanya. Dan mungkin kalau saya juga pernah membaca, karena saya punya pengalaman juga belajar langsung di kandangnya, ya mungkin di komunitasnya lah, pernah belajar, ada kitab Fathul Majid yang ditulis oleh cucunya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Di situ secara tersirat maupun tersurat disebutkan bahwa kebanyakan ulama-ulama di zaman sekarang tidak mengetahui hakikat tauhid yang sebenarnya, kecuali mereka hanya mengetahui tauhid versi orang-orang musyrik. Mungkin yang dimaksud tauhid rububiyah kali ya, karena yang musyrik itu dianggap masih bertauhid tapi di dalam rububiyah. Nah, sampai menyebutkan begini, ahlu misra kuffar li'annahum ya'buduna Ahmad al-Badawi wa ahlul Iraqi wa man haulahum ka ahli Aman kuffarun li'annahum ya'buduna al-Jailani wa ahlu Syami kuffarun li'annahum ya'buduna Ibn Arabi wa kadzalika ahlu Najdin wal Hijaz qabla duhuri da'watil Wahabiyyah wa ahlul Yaman juga sama dalam keadaan kufar. Jadi sebelum datangnya dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab itu kafir semuanya. Jadi sangat tidak mungkin untuk dipersatukan orang yang sudah berbeda. Tadi kalau kata Pak Kiai itu benar. Ini salah satu bagian dari kemungkaran yang dibiarkan. Jadi kalau seandainya orang mengetahui diam, bagaimana itu al-haq bisa muncul? Bahkan takutnya yang tahu itu diam, maka dia seperti syaitonun ahros, dan begitu. Jadi kalau Wahabi itu memang faktanya begitu. Di lapangan tidak akan diterima, bahkan oleh komunitasnya sendiri juga terjadi gontok-gontokan antara madakhilah
dengan kelompoknya misalkan Ali Al-Halabi, kemudian dengan kelompoknya yang ekstrim yang masuk ke Daesh atau ISIS atau ke komunitas jihad seperti Abdullah Azam. Banyak ininya. Jadi tidak akan diterima dengan ormas, tidak akan pernah bersatu karena faktanya Zamzaminas yang ada dari Minang itu dulu yang menyebutkan kakek itu yang firqah dollah semuanya. Dan saya kira memang mempersatukan ini itu agak sulit. Jadi kalau bisa memang siapapun lah termasuk Ustadz Sabilio, kalau bisa jangan ada upaya berlebihan sampai ingin mempersatukan sekalipun ada sedikit kesamaan atau gimana. Kalau saya lebih setuju ya sampaikan secara fakta sejarah historisnya begini Muhammad bin Abdul Wahab, cara berpikirnya begini sehingga muncul resistensi dari berbagai macam kalangan kaum muslimin. Itu saja Kiai mungkin. Jadi kalau saya secara pribadi saya sangat pesimis ketika ada orang yang ingin mempersatukan antara Wahabi dengan kaum muslimin yang bermanhaj. Betul. Di DM. Ya kebetulan saya kan, ya betul. Paling saya kirim judul-judulnya nanti insya Allah. Sebenarnya kalau begini, Bapak, yang saya baca siap. Nah, jadi begini. Ya betul. Jadi maksudnya begini. Sebentar. Jadi maksudnya begini. Kalau yang berbahasa Indonesia, saya kira susah cari referensi itu. Dan saya juga mengutip ulama-ulama yang memang jadi rujukan dan kemudian bisa diperlihatkan, dan di luar itu di Timur Tengah itu terutama dari masyayikh yang Azhar itu udah terbuka, dari dulunya memang terbuka. Jadi kliknya pakai bahasa Arab bagaimana sejarah tentang Wahabiyah. Nantilah insya Allah bisa. Kalau kitabnya saya kira susah untuk dipasarkan, apalagi di Saudi kayaknya nggak ada kitabnya, ditutup itu. Kalau di tempat-tempat lain seperti di Mesir, wallahu taala alam. Contoh buku-bukunya Zaini Syekh Ahmad Zaini Dahlan, contoh bukunya Sulaiman Ibn Abdul Wahab, contoh bukunya yang lain. Dan yang menarik kemarin pernah saya berbicara itu sama Zulkarnain Al-Maduri. Dia memang orang Muhammadiyah ngakunya, tapi dia corak salafi ekstrimnya kuat. Dia apakah walau alam dia apakah intisab Muhammadiyahnya memang orang Muhammadiyah asli atau memang dia pura walau alam lah. Yang jelas dia representatif dari pemahaman salafi yang sedikit berbeda dengan Muhammadiyah. Yang saya lihat kan Muhammadiyah kemarin ada telekomplain yang menyebutkan Muhammadiyah disusupi oleh aliran Wahabi misalkan. Nggak tahu kemana arahnya, itu secara resmi begitu. Karena kemarin ketika saya sampaikan ke Zulkarnain Al-Maduri itu, dia mengomentari Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah sosok mujaddid kalau tidak salah, sosok yang dikagumi dan dipuji-puji diantaranya oleh para ulama yang muktabar, yaitu Ibnu Ismail As-Sun'ani. Dia penulis kitab Subulus Salam Syarah dari Bulughul Maram. Dia nggak tuntas menyebutkan itu. Padahal dalam buku Irsyad Dawil Albab itu disebutkan bahwa Ibnu Ismail As-Sun'ani itu pernah memujinya dalam qasidahnya itu. Tapi di ujungnya qasidah itu dia menulis kembali qasidah mencabut pujian kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang pujiannya kan qasidahnya kurang lebih yang salamun ala najdin wa man halla fi najdin wa in kana taslimi alal bu'di la yujdi. Nah, itu yang memujinya. Tapi yang mencabut pujiannya panjang itu. Raja'tu anil qaulil ladzi qultu fin najdi faqad sahhali anhu khilafal ladzi indi dhanantu bihi khairan faqultu asa najid nasihan yahdil ibadah wa yastadi. Kemudian ya yang di situ yang disebutkan gurunya ketika datang, waqad khobana waqad ja'ana min ardihi saykh marbad fahaqqaq min ahwalihi kullama yubdi waqad ja'a min ta'lifihi birosaila yukaffiru ahlal ardi fiha ala amadin. Jadi Ibnu Ismail As-Sun'ani ini mengakui bahwa Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu dengan cara dakwahnya secara tidak langsung maupun langsung mengkafirkan orang-orang yang beramaliyah tentang amaliyah-amaliyah yang sudah turun-temurun dilakukan dan bahkan berdasarkan kepada ilmu. Jadi yang tawasul disirikan, yang datang ke kuburan dianggap menyembah, padahal belum tentu. Ya begitulah mungkin Pak Kiai. Oke. Ini terakhir ya, Gini Pak,
Pak Jangan Sabili ya. jangan terakhir ya, jangan terakhir, lagi seru ini, lagi seru. Jangan terakhir, antum tahan dulu ngantuknya. Kalau enggak tinggal tidur enggak apa-apa. Iya, Karena iya, iya. saya baru bertemu. Oke, 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 oke. Ini mungkin terakhir dari saya. Nanti kalau mau lanjut ya nggak masalah lah. Mungkin saya tinggal lah. Begini. Saya mau diskusi sama beliau. Oke, begini ya. Coba nanti kalau memang saya pengen antum berbeda dan nanti bisa mempertahankan itu. Ya, kalau memang berbeda ya. Bahwa perbedaan furuk tadi kan perbedaan furuk dan lain sebagainya itu kan ya di satu sisi kadang biasa, tapi di satu sisi kadang memang kalau sudah melewati batas ini ya tidak ditolerir. Artinya tidak selalu bahwa perbedaan fikih itu nanti muaranya adalah layungkar, tapi ada sebagian yang kalau memang ini dirasa sudah melenceng jauh ya ini harus diluruskan gitu. Nah, contoh begini. Di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Mbah Hasyim Asy'ari itu kan ketika pada pasal 2, pada pasal kedua yang menceritakan bagaimana kondisi tanah Jawa dan kemudian menceritakan firqah-firqah, kelompok-kelompok azab-azab yang ada di tanah Jawa ini, beliau menyebutkan begini, wa minhum, contoh kedua, sebagian dari kelompok itu, azab itu, firqotun, ada firqah. Yang di situ itu yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho. Ya, wa ya'khuduna ini mulai ini. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Ada kelompok firqah yang di situ itu mengambil kebid'ahannya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Wa Ahmad bin Taimiyah dan Ahmad ibni Taimiyah. Wa tilmidaihi dan kedua muridnya Ibni Qayyim wa Ibni Abdul Hadi. Alasannya apa? Mbah Hasyim kok menganggap bahwa orang-orang ini Muhammad bin Abdul Wahab, maka sampai spesifik disebutkan mengambil kebid'ahan Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti kan ini sudah menganggap ini sudah keluar dari aswaja lah, keluar dari aswaja. Satu Muhammad bin Abdul Wahab, yang kedua Ibnu Taimiyah dan kedua muridnya. Faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadbihi. Mereka ini mengharamkan sesuatu yang sudah disepakati oleh orang muslim akan kesunahannya. Itu alasannya begitu. Apa itu? Wa huwa as-safar li ziyarati qabri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang mereka haramkan? Yaitu safar, ziarah, pergi untuk ziarah ke makam Nabi. Pergi dengan alasan untuk ziarah ke kuburan Nabi. Wa khalafuhum fi ma dzukira wa ghairihi. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Ibnu Taimiyah dalam fatawinya mengatakan wa idza safaro li'tiqadihi annaha ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin fasar at-tahrim min umuril maktubih. Ibnu Taimiyah mengatakan ketika ada orang bepergian safar dengan keyakinan bahwa ketika safar itu menuju ke makamnya Nabi adalah ketaatan, ya safar yang dengan tujuan pergi ke makam Nabi adalah ketaatan, maka sebenarnya itu adalah keharaman yang sudah menjadi kesepakatan orang muslim. Maka haramnya pergi ke makam Nabi, haramnya safar dengan tujuan pergi ke makam Nabi ini adalah keharaman yang sudah pasti. Nah, saya kadang nggak ketemu ini konsep penggalian hukumnya gimana? Wahabi ini konsep penggalian hukumnya kok bisa ketemu itu, bisa mengatakan safar ke makam Nabi itu adalah kemaksiatan. Padahal ziarah kubur ini kan diperintahkan.
ya. Ya, ziarah kubur ini kan diperintahkan. Nah, kok bisa ada konsep ketika kita, semisal saya malam ini saya pergi saya hubungi travel, Pak, saya besok mau ke Arab, misal begitu. Apa tujuannya? Saya mau ziarah ke makam Nabi. Nah, kayak begitu maksiat. Kok saya besok jalan tenan ke sana? Saya nggak umroh, nggak apa ya. Tujuan saya memang khusus saya pergi ke makam Nabi. Nah, kayak begitu katanya Ibnu Taimiyah haram. Juga katanya Muhammad bin Abdullah haram. Nah, ada kelompok-kelompok yang berpikir kayak begitu. Nah, ini dianggap kelompok-kelompok ini sudah mengikuti kebid'ahannya Muhammad bin Abdul Wahab, kebid'ahannya Ibnu Taimiyah, dan beberapa orang yang mengikuti konsep kayak begitu itu. Nah, monggo silakan Pak Sabilio kalau menanggapi. Ya, baik. Kalau tentang apa yang Yai Maksun bawakan itu tadi, saya rasa saya no comment ya. Tapi saya tertarik dengan Ustadz Andunisi ini ya. Karena kalau Enggak, begini. Kenapa? Kenapa kok no comment? Kenapa kok no comment? ya karena Enggak, memang gini. nah, Gini. Artinya, oke lah, ini kajian saja ya. Ini kajian saja ya. Bukan berarti jangan no comment. Ayo coba sampean komentari dari narasi saya. Saya itu belum ketemu. Ini konsep istimbatnya ini kayak apa itu? oh baik. Sebenarnya kalau saya mau komentar, yang saya pahami tentang pola fatwa yang seperti itu kan tidak keluar daripada syaddu dzari'ah yang tadi saya coba sampaikan ya Ustadz ya. Bahwa mereka tanda kutip mereka itu kurang memahami tentang bahasa. Mohon maaf ya kalau ada kawan-kawan tetangga sebelah. Mereka itu kurang memahami tentang rindu, tentang cinta itu kurang. Gitu ya. Yang mereka pahami adalah tentang syaddu dzari'ah hatta kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita temukan model fatwa yang seperti itu dari guru besarnya gitu. Jadi ini adalah ya kalau dalam perspektif saya sebenarnya saya gimana ya, di sisi lain saya itu meletakkan para a'immatul asy'ariyah, para ulama-ulama asy'ariyah sebagai ulama. Di sisi lain saya tidak bisa berbohong bahwa Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya itu saya hormati juga sebagai ulama. Jadi maka saya tadi pengen jawab no comment. Ya maksud tadi pengen saya berkomentar. Makanya ya itu no comment ya akhirnya kan. Karena gitu. Jadi gini, ini posisi yang langka ya. Saya tahu. Satu Hampir dari tidak ada. coba tidak. Begini Pak. Saya tanya lagi. Saya malah semakin malah nggak ketemu kalau sampai mengatakan ini satu dzari'ah. Ya. Apakah mereka juga mengharamkan orang-orang yang berhaji kemudian ziarah ke makam Nabi? Ini sifatnya dhon ya. Ini sifatnya dhon terkait dengan fatwa itu. Karena kan saya juga belum mengulik-ngulik. Ini sifatnya dhon saya pribadi terkait dengan apa yang jenengan bawakan gitu ya. Jadi ketika bagaimana tentang itu, karena begini kita bisa melihat tentang fatwa istighosah itu kan beliau itu kan sampai di penjara, salah satu fatwanya itu kan mengharamkan istighosah bisolihin ya, di antara 40 atau sampai 60 fatwa beliau yang dianggap bertabrakan dengan fatwa ulama madhab saat itu, makanya beliau sampai di penjara begitu. Jadi ini sifatnya don, namanya sifatnya don. Saya mau terlalu masuk agak khawatir ini, apalagi ini kan teman-teman yang tanda kutip memang apa ya, saya kalau menggunakan kosakata memusuhi mungkin kurang pas ya, tidak setuju dengan mereka lah ya, mungkin ya, tidak setuju dengan faham mereka begitu saja ya, karena ini sifatnya masih don ya, saya tidak menelusuri apa alasan fatwa itu keluar. Oke, saya sebenarnya begini, saya tahu sebenarnya alasan mereka itu apa. Maksudnya begini loh, saya hanya ingin membuka bahwa mereka ini sembrono dalam beristimbat,
dan rapuh dalam berhujah. Sembrono dalam beristimbat dan rapuh dalam berhujah. Nah, ini saya sebenarnya ingin kalau ini mau diteruskan, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini loh, Wahabi itu kayak begini ini loh. Ranconya itu loh, kekacauan mereka itu kayak begitu itu. Ya, tapi ya apa kalau memang antum semisal belum ingin membahas malam ini ya kapan-kapan lah. Saya tidak mengingkari itu ya. Bahkan saya itu belum lama dapatkan video yang saya juga kaget dari kemarin itu kan Syekh Shalih Fauzan kan baru diangkat sebagai mufti. Saya mendapati video beliau berbicara ya bahwa Salafi hari ini itu berbeda dengan Salafi generasi Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah terjadi pelenturan dalam sikap. Ya, saya kaget kenapa? Karena dia menjelaskan begini. Salafi generasi awal dalam arti yang difahami dalam konteks video itu adalah generasinya murid pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab yang langsung belajar dengan dia, dengan pemahaman di situ itu memang takfiri gitu. Ya, itu kalau ditelusuri dalam teks-teks mereka ini anu ya, dalam video yang saya dapatkan tentang akwalnya beliau gitu, bahwa sebenarnya Salafi yang benar itu memang takfiri gitu ya, dalam arti ya takfiri, beliau keluar. Saya ingat saya sempat kaget dengan video, kok begini ya. Kemudian saya menemukan juga waktu Sofyan Sauri membahas tentang kitab astagfirullah, kitab apa itu ya? Ad-Durar Rusaniyah. Ad-Durar Rusaniyah. Wah, itu kitab yang kalau dibongkar, aduh, istighfarnya nggak putus, nggak bisa-bisa. Ad-Durar Rusaniyah itu di situ takfiri sekali banyak. Itu tadi disebutkan oleh Ustadz Andunisi. Itu. Makanya inilah yang membuat saya juga berpikir ya. Saya berpikir tentang berukhuwah itu tetap ada batasan, dalam arti berukhuwah itu tidak bisa hanya satu pihak. Namanya berukhuwah itu pihak yang berselisih itu harus sama-sama bersaudara. Ketika bertemu dengan hal-hal yang tidak disepakati ya sudah, tidak usah menyerang yang menimbulkan permusuhan. Kembali saja kamar masjid. Itu kan minimal tingkatan ukhuwah kalau saya lihat dalam perspektif bagaimana kita bermasyarakat gitu kan. Nah, sementara kalau kawan-kawan Aswaja ini saya mau diajak diskusi, mau mengeluarkan hujahnya, sampai Ustadz Abdul Somad itu menuliskan buku tersendiri menjawab amalia-amalia kebiasaan masyarakat Aswaja di Indonesia gitu kan. Itu dalam rangka apa? Kalau saya amati beliau itu sebenarnya awal-awal terkenal itu berusaha untuk wasotiyah, dalam arti tidak pernah menyerang Salafi Wahabi gitu ya, beliau itu dari awal tidak. Tetapi beberapa tahun terakhir ya, beliau mulai memproduksi tema-tema Wahabi, bahkan membongkar kitab Fitnatul Wahabiyah. Beliau sampaikan itu di YouTube yang cukup panjang tentang Fitnatul Wahabiyah. Saya di situ juga berpikir, kenapa Ustadz Abdul Somad segininya? Padahal beliau itu di awal-awal itu saya menangkapnya toleran, kalau mengambil pendapat dari ulama Saudi, ambil juga di Azhar, begitu kan nasihat beliau sebagai pola komparasi. Tetapi beliau sudah melakukan pengakuan beliau. Kalau beliau sendiri saat ceramah, beli suku di kelompok di wah, itu saya di sini, oh ini mungkin hal-hal yang seperti ini yang membuat beliau marah begitu ya. Dan mungkin bukan hanya sekali dua kali, memang tidak bisa, kurang bisa diajak bersaudara. Tetapi kalau masuk juga ke Ustadz Andunisi tadi, kalau kita berusaha untuk objektif ya, mereka ini kan variannya banyak ya. Mungkin objektif saya salah juga mungkin ya. Saya sedang merenung juga. Gini. Jangan-jangan Coba gini. Berarti ini sudah ya. Saya mau tinggal dulu. Ini berarti temanya jenengan sama Ustadz Andunisi ini ya. Andunisi ya. Betul. Karena saya baru ketemu beliau ya. Mungkin nggak ketang setengah jam. Saya pengen ngobrol. Siapa tahu kita bisa tukar pikiran dan sebagainya. Karena kan sesuatu harus diletakkan pada tempatnya dan pada ukurannya. Kan prinsip adil begitu. Jadi Ustadz Andunisi, tadi kan antum bilang bahwa antum itu orang yang pernah belajar di tetangga sebelah begitu. Iya betul. Kemudian akhirnya bagaimana
perjalanan antum belajar di sana, kemudian bagaimana perjalanan keilmuan antum, dan apa yang membuat antum hakul yakin bahwa memang persaudaraan di antara teman-teman yang berselisih jika berbicara dengan kelompok itu tidak bisa dibangun. Sementara kalau saya itu kan masih ada pada posisi keyakinan wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, gitu kan. Dan saya berusaha melihat mereka ini variannya banyak begitu, Ustaz. Nah, mungkin ini tentang keyakinan ana dan antum yang berbeda sehingga menimbulkan sikap yang berbeda juga. Tetapi kita tukar pikiran saja, Ustaz. Kita tukar pikiran, ya. Apa saja pengalaman antum di sana sampai antum punya derajat hakul yakin bahwasanya mereka itu ndak bisa diajak baik-baik. Sudah saya menangkapnya antum dengan tegas sudah serang saja mereka, gitu. Bukan serang, tapi ingatkan mereka bahwa mereka itu punya karakter yang mutatorif terhadap sesama muslim. Bahkan kalau lebih kasarnya, ada orang yang menyebutkan bahwa itu karakter khawarij. Jadi begini, Mas atau Ustaz Sabiliyok ini, enak perkenalkan juga, saya Indonesia sering lihat kajian juga, diantaranya pernah lihat kajian antum. Nah, Termasuk ada perbedaan antara antum itu sepertinya latar belakangnya Muhammadiyah ya. Tapi salah wallahualam, iya, soalnya ada sedikit perbedaan dengan Mbah Zulkarnain El Maduri. Ada perbedaan itu. Tapi nggak tahu lah apakah antum pernah ada dialog dengan Mbah itu atau enggak, ya saya kurang tahu ya. Tapi dari alurnya memang sepertinya sama dari Muhammadiyah. Jadi begini, Ustaz, saya kebetulan dari latar belakang kakek saya termasuk ulama dari Aswaja, Mubalig atau Ajengan kalau bahasa Sunda. Kemudian kakek dari ibu itu terdidik dari Persatuan Islam, salah satu ormas modernis yang banyak kemiripan dengan Muhammadiyah. Dalam praktis ibadah banyak seperti Wahabi lah. Tapi mereka nggak bisa disebutkan Wahabi karena mereka tidak intisab ke situ. Mereka intisabnya selalu mengatasnamakan Muhammad Abduh sebagai gerakan pembaharuan. Kenapa gerakan pembaharuan? Karena Muhammad Abduh dengan Rashid Ridho, dengan Jamaluddin Al-Afghani memiliki ciri khas ingin mempersatukan umat dan tidak terkesan ugal-ugalan ketika menghadapi orang-orang yang berbeda. Nah, kemudian ibu saya, yaitu anak dari kakek saya, itu disekolahkan di Muhammadiyah sehingga dia menjadi daiyah Muhammadiyah. Dan anak-anak dari ibu saya disekolahkan juga di Muhammadiyah cukup lama. Namun saya ada interaksi karena keluarga majemuk, jadi saya selalu mengamati sejak saya sanawiyah ya. Saya mengamati perbedaan-perbedaan yang ada, dan saat itu memang ya mungkin di usia sangat muda itu masih baru dapat, dulu kakek saya jarang menyebutkan hadis tapi menyebutkan kesimpulan-kesimpulan hukum, sehingga pas menemukan hadis langsung tertarik. Apalagi kalau usia sudah SMA, itu ketika orang menyebutkan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, disebutkan jadi lebih tertarik lagi ya. Dan setelah itu saya kuliah, kemudian dengan izin Allah saya sempat berkuliah juga di Libya dan interaksi sosial dengan teman-teman. Dan di Libya Ustaz ya? Di Libya saya di Libya, tapi di Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud. Nah, saya di Libya, kemudian saya mengamati memang di dalam itu secara kurikulum memang Wahabi, tapi Wahabinya tidak seperti Salafi, sehingga saya membedakan antara Wahabi dengan Salafi. Setiap Salafi pasti Wahabi, tapi tidak setiap Wahabi itu Salafi. Tapi akar ke atasnya ya ada kesamaan dalam hal beberapa teknis ibadah, dan dalam hal terutama dalam mereka kontra terhadap Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau Salafi memang kalau saya simpulkan itu kelompok belakangan yang muncul di tahun 1990 ketika terjadi perang Iran-Irak. Kemudian di situ ada rencana Saudi Arabia dengan Amerika membuat pangkalan militer di Kuwait. Nah, di situ baru terjadi pro kontra di antara yang membuat muaskar di Kuwait itu adalah
komunitas yang jadi Salafi ini, yang menginduk ke Yaman, ke Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i yang Darul Hadis itu. Sementara yang kontra peletakan muaskar di situ adalah ya Bin Laden Corporation diantaranya, sehingga muncul perlawanan di situ. Padahal akarnya sama, jadi sama-sama pemahaman Wahabi ya. Jadi itu Salafi ya. Nah kemudian setelah saya melihat dan saya interaksi dengan beberapa kawan, memang karakter dakwah menyesat-nyesatkannya itu sangat terasa dan sangat kental. Sehingga saya melihat memang ini kayaknya munculnya jam-jam jaminas, kakek jam-jam minas itu, kemudian munculnya Ustadz Zainal Abidin, kemudian munculnya Abdullah Tuasika, bukan Abdullah Tuasika, Abdullah Taslim yang menyebutkan Hidayat Majhul. Itu secara pribadi saya pernah mendengarkan dari orang-orang asatid Indonesia, begitu adanya memang. Faktanya begitu adanya. Dan tidak terkecuali dari beberapa masyayikh yang intisabnya ke Salafi. Antum afan Ustaz, ana potong sedikit. Tip. Antum atas pemahaman itu saat antum belajar di sana, artinya antum pernah beritikad seperti mereka, antum menerima pemahaman itu. Oh tidak. Antum Saya tidak. Dari awal saya tidak beritikad itu. Tapi saya hanya membaca saja. Termasuk yang terakhir saya ngambilkan di Minasoh Zad di Tahta Isyraf Syekh Sholih Al-Munajjid. Saya sempat belajar sama beliau juga. Dan di situ memang letak perbedaannya. Dan kalau dikomparasikan memang disatu-satukan, dimukoronahkan, pendapat masalah itu ada yang sepakat dalam hal menentang Asy'ariyah itu sama lah semuanya. Adapun dalam praktek ibadah itu ada yang berbeda antara asatid Indonesia yang intisabnya ke Salafi dengan masyayikh yang ada di Saudi. Banyak perbedaan. Banyak perbedaan yang menurut ini bid'ah ternyata menurut Syekh Saudi tidak. Menurut ini bid'ah, menurut Syekh yang ini tidak. Jadi ada sedikit, bukan sedikit, banyak yang perbedaan yang mungkin tidak diketahui orang banyak. Yang diketahui orang banyak. Jadi kembali lagi Ustadz Syarif, saya tidak pernah berpendapat itu, tidak beriktikad dengan itu, tapi saya termasuk mengamati dari awal. Saya membaca. Tapi kalau untuk sebatas mengikuti ujiannya, saya ikuti kurikulumnya. Adapun saya mendakwakan, saya tidak seperti itu, karena saya tetap dalam hati saya masih punya darah dari kakek saya yang seorang kiai. Saya tidak mau merusak citra kakek saya. Sementara kakek saya semua amaliyahnya itu dibid'ahkan itu sampai kalau saya saat itu memang sangat keterbatasan referensi sehingga saya hanya diam. Tapi semakin sini semakin ini, dan masya Allah di setiap sekolah yang intisabnya muqarrar, yang menggunakan muqarrar tanda kutip ya Wahabi dalam beberapa tema itu, sebenarnya selalu ada orang-orang alumninya itu yang tidak mesti sama. Nah, termasuk pendiri Rumah Fikih Ustadz Sarwat ya. Iya, Ustadz Ahmad Sarwat itu saya kenal baik beliau. Saya bukan kenal baik dekat ya, pernah bertemu tapi nggak kenal. Tapi saya termasuk penikmat bacaan beliau sejak dia di era Muslim. Nah. Nah, dia banyak perubahan. Sehingga kemarin sempat saya masukkan juga, ada yang masukkan juga ke grup, ternyata dia keluar lagi. Dan saya melihat itu Ustadz Ahmad Sarwat, dia sampai 20 tahun bahkan beriktikad seperti itu, dan dia rujuk dia ke Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian membuat rumah fikih dengan SDM-nya yang diambil sedikit berbeda, yang dulu memang mungkin pada dulu itu rekomendasinya dari Madinah Munawwarah, alumni dari situ. Namun mungkin alumni dari situ ternyata tidak terlalu ini juga, malah jadi ada yang rukun wudhu ada 2 terus ada ya gitulah. Jadi mengambilnya akhirnya dari seperti Ustadz Adib yang dari Mesir itu, dari Aceh. Dari dulu saya selalu peduli terhadap pendapat-pendapat dari Masyayikh Al-Azhar, sekalipun adalah pendapat-pendapatnya yang tidak sesuai juga, tidak sesuai dengan apa yang saya yakini. Jadi kalau saya mencari suatu tema, saya selalu menghindar tentang tema-tema yang dikaitkan dengan al-lajnah daimah. Saya menghindari karena itu satu versi. Dan saya menghindari nama-nama al-masyayikh al-masyhurah min adiyah atau min du'atis salafi. Masalan Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan. Saya berupaya menghindari itu semuanya.
Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, tapi untuk objektivitas penilaian saya lebih cenderung mengambil Darul Ifta Al-Misriyah, kemudian pendapat-pendapatnya Masyayikh dari Al-Azhar ya. Dan seperti Ustaz Sabiliyong ini, saya dulu sempat tersinggung, tapi saya nggak bisa bicara apa-apa ketika saya pernah membaca semacam risalah ya, atau makalah atau apalah, ada buku yang dijudulinnya itu penulisnya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi, Iskatul Kalbil Awi Yusuf Al-Qardawi, mungkin pernah mendengar. nah, Itu nah, kalau Ustaz. saya terjemahkan saat itu saya sampai sakit hati saya. Waduh, kok sampai begini. Jadi mereka itu betul-betul mendolarkan Ikhwanul Muslimin. Padahal Ikhwanul Muslimin itu memang pergerakan perjuangan Palestina, dan pemahamannya memang Asy'ariyah. Pemahamannya. Nah, itu yang berbeda. Kemudian saya lihat juga muridnya Syekh Utsaimin. Dulunya keras, ketika ke Indonesia dia jadi terbuka, seperti siapa, Abdullah Al-Hadrami itu yang dari Jawa Timur itu. Ustaz, Dari Afan Ustaz, Ana ngisi kuota bentar ya, tapi Ana masih bisa dengar suara antum. Mudah-mudahan tidak keluar karena kuotanya tinggal dikit. Ana ngisi kuota. Tapi Ana masih bisa dengar suara antum. Tafadhol Ustaz, istamir. Jadi untuk teman-teman juga sama lah. Kita berdakwah untuk ilmu. Alhamdulillah dengan izin Allah, tahun ini tahun banyak rekomendasi ilmu, banyak referensi ilmu yang mudah didapatkan. Dengan keterbukaan ini, memang ulama-ulama yang dulu disesat-sesatkan, saatnya sekarang untuk dibela bisa-bisa. Pertahankan ilmu yang telah mereka sebarkan, dan mudah-mudahan dengan cara itu mereka, orang-orang yang merendahkan para ulama, membid'ahkan, mentakfirkan para ulama dengan orang-orang yang mengikutinya, semoga mereka bisa kembali lah, sebagaimana orang-orang lain juga sudah kembali.